Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ya. Sebelum Ibu absen, coba lihat perhatikan lingkungannya, mana tahu ada sampah yang berserakan di situ, diambil dan dibuang ke tong sampah. Ya. Rapikan tempat duduknya ya, Nak. Absen dulu ya. Adinda Bunga, Aditya, Agnita, Ali Syafian, Ali Alisha, Anggun Nurul, Asril Rekoba, Astria, Astria, Dian Perdana. Mana Dian Perdananya? Mana ketua? Sakit ya, Mak? Sakit, Bu. Oh ya, ada surat izinnya tadi? Ada, Bu. Mudah-mudahan Dian Perdananya cepat sembuh. Amin. Amin. Dwi Ramadhani? Ada deh, Bu. Ya. Coba ketua pimpin doanya, Mak. Dulu nih, siap. Gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa yang mulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita. Kepada yang dulu tidak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ijlis. Silakan kau duduk. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi yang lewat kita belajar mengenai surah Al-Maidah ayat 48, yang mana Al-Maidah artinya hidangan. Ini masuk kita ke materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba anak, berapa rukun iman? Berapa, Mak? Iya, 6. Ada 6 rukun iman. Yang pertama siapa tahu? Iman kepada Allah. Iya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Kita sekalian itu. Yang kedua, rukun iman yang kedua coba. Iya, Mak. Iman kepada malaikat. Iya, benar. Yang ketiga coba. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Sebenarnya apa? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya iman kepada Rasul Allah. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Sudah ya, yang 6. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang ketiga. Ya. Rukun iman yang ketiga. Jadi kitab-kitab itu ada 4. Ya. Yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama apa? Taurat. Ini diturunkan kepada siapa?
Nabi Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pertama. Yang kedua, Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil. Ini diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang empat, penyempurna dari kitab yang ketiga ini adalah Al-Quran. Ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah diceritakan ada 4 kitab yang wajib diimani. Paham? Dia wajib diimani, tapi bukan untuk diamalkan. Karena yang 3 ini sesuai dengan masanya. Kita masuk kepada masanya Al-Quran, Nabi Muhammad. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut. Silakan anak disimak ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini dia. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab ini. Nah, ini Taurat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Zabur pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan Injil di zaman yang keempat, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana surah yang pertama diturunkan itu apa? Surah apa, Amang? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang bisa melafalkannya? Al-Alaq, dia coba Amang. Al-Alaq bukan Al-Falaq. Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ada 19 ayat Al-Alaq itu, tapi yang diturunkan pada saat itu bukan sekaligus tapi berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur turunnya? Agar kita lebih mudah menghafalnya. Jadi surah Al-Alaq itulah surah yang pertama diturunkan di 2 qiraat. Ayat 1 sampai 5. Dan surah yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Itu dia ya. Al-Maidah ayat 3. Ya, kita lanjutkan dalil mengenai Taurat. Ya, bukunya di halaman 6. Di sana ada dalilnya mengenai Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman
Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 2. Itulah mengenai dalil Taurat, ya. Terus kitab Jabur. Adapun dalil mengenai kitab Jabur, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Jabur kepada Daud. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Ya, dalil-dalilnya ada di sana ya. Kita buka mengenai Injil. Yang mana di sana dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabu'u ra'fatan wa rahmah. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 27. Di dalam kitab Al-Quran di sini dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu terdapat di surah Al-Baqarah, ya. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah surah kedua dan ayat kedua. Semuanya ada di dalam Al-Quran, dalilnya mengenai Taurat, Jabur, Injil. Dan Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Dan sekarang kita bentuk 4 kelompok untuk mendiskusikan isi-isi pokok ajaran mulai dari Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Kita bagi 4 kelompok. Kelompok pertama ini membahas isi pokok ajaran Taurat. Sedangkan kelompok kedua membahas kitab Zabur. Ini bahasanya tentang isi pokok ajaran Jabur. Yang ketiga, kelompok ketiga membahas isi pokok ajaran Injil. Sedangkan kelompok empatnya nanti membahas isi pokok dari Al-Quran. Bisa kan, Ma? Sekarang bentuk kelompoknya.
Di depan. Dan yang lainnya rapikan kembali tempat duduknya. Ya, kelompok satu mana tadi? Ya, silakan bacakan hasil diskusinya, Nak. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun isi pokok dalam Taurat ada 10 perintah. 1. Tiada Tuhan selain Allah SWT. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah SWT. 4. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba kelompok dua. Hasil diskusinya bacakan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi pokok ajaran Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok ajaran Injil. 1. Mengucapkan amalan dan menentukannya. 2. Dalam kitab Injil ini juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad SAW. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Yang terakhir kelompok empat. Silakan bacakan hasil diskusinya, Nak. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi pokok Al-Quran. 1. Kaidah keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahda maupun ghairul mahda. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang pintar. 6. Semangat membanggakan ilmu pengetahuan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok empat. Semua hasil diskusinya benar-benar bagus. Mantap. Silakan dulu. Ya. Dari pokok bahasan kita ada pertanyaan? Tidak. Ya, dapat semua ya. Kita simpulkan materi kita hari ini. Tahu kitab-kitab itu yang wajib kita imani ada berapa? 4. Yang pertama tahu apa? Taurat. Ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi alaihissalam. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Yang ada nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya penawar atau penenang hati. Yang keempat, Az-Zikir, artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab, artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Jadi Al-Qur'an itu, Al-Qur'an menurut bahasa apa artinya? Qara'a yaqra'u Qur'an, artinya bacaan. Yang mana Al-Qur'an ini diturunkan
melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa wahyu untuk disampaikan kepada manusia, menjadi pedoman hidup bagi manusia. Bagi siapa yang membacanya mendapat pahala. Dan Al-Quran ini berbahasa Arab. Itu dia ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.